Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar dan latihan soal untuk SKB pada formasi Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil. Sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB tahun 2024 untuk Pranata Komputer. Yang pertama yaitu IT Enterprise. Sekilas terkait dengan IT Enterprise. IT Enterprise ini adalah pendekatan strategis untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Konsep ini mencakup pengelolaan TI sebagai aset strategis untuk menciptakan nilai, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan. Fokus utamanya yang pertama adalah arsitektur enterprise atau EA, Enterprise Architecture, yaitu kerangka kerja yang menyelaraskan proses bisnis, sistem TI, dan infrastruktur untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua adalah governance IT, yaitu tata kelola yang memastikan penggunaan TI sejalan dengan strategi bisnis melalui kebijakan, standar, dan pengawasan. Yang ketiga adalah manajemen portofolio TI, yaitu proses pengelolaan proyek, aplikasi, dan aset TI untuk memaksimalkan manfaat bagi organisasi. Yang keempat adalah integrasi sistem, yaitu penyatuan berbagai aplikasi dan teknologi dalam organisasi untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi. Yang kelima adalah kepatuhan dan resiko, yaitu memastikan sistem TI mematuhi regulasi dan mengelola risiko TI untuk melindungi aset informasi. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Sebuah perusahaan menggunakan pendekatan arsitektur enterprise untuk menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Apa langkah kritis pertama dalam proses ini? A. Mengembangkan peta jalan teknologi masa depan. B. Menyusun dokumentasi arsitektur yang detail. C. Menentukan standar keamanan informasi. D. Menganalisis hubungan antara sistem TI dan proses bisnis. E. Mengukur kinerja TI berdasarkan Key Performance Indicators atau KPI. Jawaban yang tepat adalah D. Menganalisis hubungan antara sistem TI dan proses bisnis. Langkah pertama dalam IA ini adalah memahami dan menganalisis hubungan antara sistem TI dan proses bisnis. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan apa yang perlu diselaraskan, diubah, atau dioptimalkan. Sebelum lanjut ke soal yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout SKB pada formasi Pranata Komputer, dapat mengunjungi website ruang.co. Sudah tersedia 3 volume yang dapat rekan-rekan semua ikuti untuk latihan tryout. Lanjut ke soal yang kedua. Dalam manajemen portofolio TI, perusahaan sering menghadapi dilema antara investasi pada teknologi baru dan pemeliharaan sistem lama. Apa strategi terbaik untuk mengatasi dilema ini? A. Mengutamakan teknologi baru yang mengikuti tren industri. B. Mengalokasikan 80% anggaran untuk sistem lama dan 20% untuk teknologi baru. C. Mengadopsi pendekatan berbasis nilai dengan mengevaluasi ROI dari semua inisiatif TI. D. Menghentikan investasi pada sistem lama secara bertahap. E. Menunda semua investasi hingga sistem lama tidak lagi berfungsi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengadopsi pendekatan berbasis nilai dengan mengevaluasi return of investment dari semua inisiatif TI. Nah, pendekatan berbasis nilai seperti mengevaluasi ROI itu membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang seimbang antara memanfaatkan teknologi baru dan menjaga operasional sistem lama yang masih relevan. Soal yang ketiga. Apa tujuan utama dari tata kelola TI atau IT governance dalam konteks IT enterprise? A. Memastikan seluruh pengguna TI memiliki akses tanpa batas ke sumber daya informasi.
B. Mengurangi biaya operasional TI dengan menghilangkan sistem yang dianggap tidak produktif. C. Memaksimalkan anggaran TI untuk inovasi produk dan layanan. D. Meningkatkan kecepatan adopsi teknologi terbaru di seluruh organisasi. E. Menyelaraskan penggunaan TI dengan prioritas bisnis sambil memastikan nilai optimal dan mitigasi resiko. Jawaban yang tepat adalah E. Menyelaraskan penggunaan TI dengan prioritas bisnis sambil memastikan nilai optimal dan mitigasi risiko. Nah, tata kelola TI ini bertujuan untuk menyelaraskan TI dengan prioritas bisnis, menciptakan nilai optimal dari investasi TI, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam proses integrasi sistem, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi organisasi besar? A. Tidak adanya standar data yang konsisten di seluruh sistem. B. Kesulitan mendapatkan vendor teknologi yang kompeten. C. Kurangnya anggaran untuk integrasi sistem. D. Ketidakmampuan karyawan untuk menggunakan sistem baru. E. Resistensi terhadap perubahan dari pimpinan senior. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak adanya standar data yang konsisten di seluruh sistem. Ketidakkonsistenan standar data menjadi tantangan utama dalam integrasi sistem karena dapat menghambat interoperabilitas dan kualitas data dalam organisasi. Lanjut ke soal yang kelima. Sebuah organisasi menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk manajemen TI. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pendekatan ini? A. Menyusun strategi mitigasi risiko TI. B. Menentukan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. C. Mengidentifikasi semua risiko TI yang relevan. D. Membentuk tim khusus untuk mengelola risiko TI. E. Menyediakan anggaran khusus untuk risiko kritis. Jawaban yang tepat adalah C. Mengidentifikasi semua risiko TI yang relevan. Langkah pertama dalam manajemen risiko berbasis TI adalah mengidentifikasi semua risiko yang relevan. Identifikasi ini menjadi dasar untuk evaluasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko. Demikian video kali ini. Insya Allah bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.